Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia. Bersama saya, Miss Nita Sulistiawati. Kali ini, Miss Nita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8, khususnya di materi teks berita. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu, menjadi orang-orang yang menyesal. Artinya, siapapun yang menerima berita wajib mencari kejelasan berita tersebut. Jadi kita wajib mengklarifikasi atau tabayun apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi, berita itu adalah segala sesuatu yang diberitakan, bersifat aktual dan faktual. Aktual itu sesuatu yang sedang terjadi saat ini, sedangkan faktual merupakan kejadian yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Kemudian ada ciri-ciri sebuah berita. Ciri-ciri sebuah berita yang pertama adalah faktual atau sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini penulis, serta tidak ada rekayasa. Fakta-fakta ini dapat diambil dari hasil wawancara kepada narasumber. Yang kedua, bersifat aktual. Aktual itu berarti yang sedang terjadi saat ini. Maksudnya, berita melaporkan atau memberitakan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi saat ini. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas atau baku. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Dan yang keenam, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Selanjutnya, kita punya unsur-unsur berita. Unsur berita itu ada 6, yang mana jika dalam bahasa Inggris biasa disingkat 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kita singkat menjadi adik Simba. Adik Simba itu apa sih? A-nya adalah apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan bagaimana. Nah, tinggal dari masing-masing unsur tersebut dijadikan ke dalam bahasa Inggris, yaitu apa menjadi what, di mana menjadi where, kapan menjadi when, siapa menjadi who, mengapa menjadi why, dan bagaimana menjadi how. Dari unsur tersebut biasanya terdapat sebuah pertanyaan dari adik Simba tadi. A. Pertama, apa? Apa itu biasanya pertanyaannya peristiwa apa yang sedang terjadi, sedangkan di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? K. Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? C. Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? M. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Biasanya di kata mengapa itu, jawabannya adalah sebuah alasan, penyebabnya. Sedangkan bagaimana itu adalah kronologis dari ceritanya atau peristiwanya. Nah, di teks berita juga mempunyai struktur. Apa itu struktur? Biasanya struktur teks berita itu digambarkan dengan segitiga. Tapi segitiganya terbalik ya.
Jadi seperti ini. Nah, bagian paling atas itu berisi yang namanya kepala berita atau headline. Yang artinya di struktur tersebut terdapat judul berita yang biasanya ditulis dengan huruf paling besar. Bagian yang kedua setelah judul berita ada yang namanya teras berita atau lead, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita itu biasa kita sebut dengan body dalam bahasa Inggrisnya, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Jadi pertanyaan adik Simba tadi ada dimuat di tubuh berita. Yang terakhir paling bawah itu merupakan kaki atau penutup sebuah berita yang biasanya berisi sebuah simpulan. Yang terakhir kita punya ciri kebahasaan dari teks berita. Ada berapa sih ciri kebahasaan teks berita itu? Yang pertama, teks berita itu selalu menggunakan bahasa yang baku. Kenapa menggunakan bahasa baku? Supaya di seluruh Indonesia, semua orang itu bisa mengetahui, bisa memahami isi berita yang sedang disampaikan. Contoh saja, misal tidak menggunakan bahasa baku. Misalnya, dulu itu pernah terjadi tsunami di Aceh. Kemudian, jika beritanya menggunakan bahasa Aceh, tidak mungkin seluruh Indonesia bisa mengetahui isi dari berita tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung tentunya ditandai dengan tanda kutip 2. Yang mana kalimat langsung merupakan sebuah percakapan dari narasumber. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata hubung, sedangkan temporal itu adalah urutan waktu. Jadi, konjungsi yang digunakan dalam teks berita biasanya memuat dalam suatu urutan waktu yang terjadi di satu waktu saja. Misal, contohnya, selanjutnya, akhirnya, kemudian. Nah, itu terjadi di satu waktu. Selanjutnya, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 7 dini hari. Contoh yang kedua, sebulan menjelang Lebaran, tiket kereta api telah habis. Ciri kebahasan selanjutnya adalah kata kerja intransitif atau kata kerja aktif dan pasif. Kata kerja aktif biasanya kata kerjanya menggunakan imbuhan me, sedangkan kata kerja pasif biasanya imbuhan menggunakan di. Contoh kalimat untuk kata kerja aktif yaitu Andi sedang membaca Al-Quran di sekolah. Sedangkan kata kerja pasif, Al-Quran sedang dibaca oleh Andi di sekolah. Yang terakhir adalah kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta itu biasanya menggunakan kata mengatakan, melaporkan. Silakan disimak contohnya. Sekian pelajaran dari Miss Nita. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.